jam 8 waktu Indonesia Barat. Hari ini tanggal 20 Juni 2024. Kembali bertemu dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk semuanya. Nice to meet you all. Ini pertemuan yang terakhir, kalau di jadwalnya itu, pertemuan yang terakhir itu kita review belajar TOEFL. Eh, Pada pertemuan pertama, saya memperkenalkan diri, kemudian mengajak kita untuk menjadikan belajar TOEFL ini sebagai momen kita belajar bahasa Inggris lagi secara mandiri. Kita mau berdamai dengan bahasa Inggris. Mungkin dulu pernah bertengkar, berkelahi dengan bahasa Inggris. Nah, saya sarankan untuk mau berdamai dengan bahasa Inggris. Saya juga selama materi saya memberikan beberapa tips belajar bahasa Inggris berdasarkan kajian para ahli. Jadi bukan sekedar pengalaman saja karena saya pernah kuliah di 3 universitas di Australia, tetapi juga berdasarkan kajian para ahli. Bahkan saya sudah menuliskannya yang sering saya perlihatkan ya di buku saya ini. Jadi kumpulan yang saya sebutkan itu ada di buku ini. 240 halaman ya, ada di Gramedia. Harganya 40.500. Dan buku saya yang lain, saya juga penulis 18 buku. Ini penelitian naratif, pengantar penerjemahan, English for Computer Science, English for Economics, English for Students of Law, dan buku saya dengan mahasiswa saya, short stories, banyak lagi ya. Intinya yang saya sampaikan adalah berdasarkan teori yang dikaji oleh para ahli. Jadi ketika belajar TOEFL saat ini, mari kita juga belajar bahasa Inggris secara mandiri. Dengan cara yang menyenangkan, dengan cara yang kita sukai. Nah, saya sering, sudah banyak malah ya, saya kirimkan channel YouTube yang bagus buat belajar bahasa Inggris. Nah, harapannya walaupun hari ini kita pertemuan terakhir di ruang Zoom ini, tapi silaturahmi kita itu tetap berjalan. Saya insya Allah akan tetap mengirim, kalau grupnya masih ada loh ya. Mungkin besok sudah ada yang menghilang dari 20-an orang ini yang left, tapi saya akan mengirim setiap minggu mungkin satu video YouTube yang saya rekomendasikan untuk belajar. Jadi saran saya ya jangan leave gitu. Walaupun Nadine nggak komentar lagi, nggak apa-apa. Kalau mau ngomong langsung ke WA saya. Nggak perlu di grup. Tetapi grup ini akan saya kirimkan ya mungkin setiap minggu atau 2 minggu sekali eh, link channel YouTube atau mungkin link dari internet yang bagus buat belajar bahasa Inggris. Atau mungkin buku PDF yang saya temukan bagus untuk belajar bahasa Inggris akan saya kirim di grup ini. Nah, jadi, tapi kalau mau bubar juga silahkan, mau leave juga nggak apa-apa, no problem. Tapi saya akan rutin mengirimkan itu ya. Oke. Dan seperti yang berulang kali saya bilang, ya, walaupun juga besok tidak ada lagi pertemuan, saya tetap dengan senang hati. Kalau dia mau booking saya, silahkan. Pak, saya mau ketemuan, mau ngobrol ini, ya, silahkan. Walaupun tidak mungkin bulan depan, tahun depan, dan seterusnya. Oke, nah kita langsung saja. Hari ini kita mengulang kembali, namanya juga review ya. Review itu kan artinya mengulang materi yang pernah kita sampaikan. Ada 3, saya memulainya kemarin dari structure. Eh, Kemudian baru, ya, oke, iya. Nah, kita mulai dari structure. Kenapa saya selalu mulai dari structure? Karena memang kalau mulai dari listening itu kita belum terbiasa. Itu yang saya sampaikan kemarin. Maka listening saya taruh di belakang sambil setiap kali pertemuan
Saya sering kirim beberapa uh, link link apa namanya YouTube untuk belajar listening. Sehingga listening kita sebetulnya pertemuannya tidak hanya 5 kali, tapi berkali-kali. Setidaknya melalui uh, link YouTube yang saya kirimkan. Oke, langsung saja. Kemarin topik yang pertama kita bahas adalah subject and verb. Ini basicnya saya bilang kemarin. Kalau menguasai yang dua ini, insya Allah menguasai model keseluruhannya. Adik-adik tidak boleh lupa bahwa subjek itu letaknya selalu di depan. Lalu verb sesudahnya. Yang bisa sebagai subjek ada 3, kata benda, frase kata benda, dan kata ganti. Kata benda jumlah katanya cuma 1. Kalau frase kata benda namanya juga kelompok kata, berarti bisa lebih dari 1. Sedangkan kata ganti jumlahnya ada 7. Nah, ini bisa sebagai subjek. Kemudian yang bisa sebagai verb itu adalah to be. Ada am, is, are, was, were, be, been, being. Kalau is itu tunggal, are jamak, was tunggal untuk lampau, were jamak untuk lampau. Kemudian yang bisa sebagai verb adalah modals. Bisa will, would, can, could, shall, should, may, might, must. Kemudian ini yang penting. Yang bisa sebagai verb itu kata kerja, tapi hanya kata kerja verb 1, verb 2, verb s. Verb ing dan verb 3 nggak bisa. Kemudian yang keempat adalah have atau has yang diikuti verb 3. Oke, ini basic. Nah, gitu. Kemudian, nah ini contoh soalnya kemarin. Kalau ada titik-titik di depan, berarti yang hilang subjek. Kemudian verbnya ada nggak? Ternyata ada, greeted. Berarti yang hilang cuman subjek doang. Yang subjek ini. Nggak usah dibaca, saya selalu bilang, menjawab soal seperti ini, no translation. Jangan diterjemahkan. Kemudian no feeling. Jangan menggunakan feeling. Mana yang enak kedengaran? Nah, bahaya nanti semuanya enak tuh kedengarannya. Terus skill yang kedua, ini juga penting, namanya objek preposisi. Ini sering kita bahas berkali-kali karena ternyata objek preposisi itu banyak. Contoh objek preposisi ini. The price of the books in the stores is cheap. Subjeknya adalah the price. Verbnya adalah is. Sedangkan books dan store walaupun sama-sama kata benda, dia tidak bisa sebagai subjek karena ada preposisi of di depannya. Ini karena ada preposisi in di depannya. Maka dua-duanya itu namanya objek preposisi. Jadi ini subjeknya, ini verbnya. Artinya kadang antara subjek dan verb bisa berjauhan. Saya bilang sepanjang 7 kilometer. Ini contoh soalnya kemarin. Sepintas lalu kalau orang nggak belajar TOEFL pasti dianggapnya, oh ini subjeknya nih. Salah. Kenapa? Walaupun Mike itu orang, dia tidak bisa sebagai subjek karena ada preposisi to di depannya. Jadi subjek belum ada. Verb, Jangan gede ya. iya. Verbnya sudah ada. Jadi yang hilang subjek saja. Jawabannya ini kemarin. Kemudian ini preposisi. Nah, saya sudah bikinkan daftarnya ada 37. 37. eh, Cek aja sendiri ya. Saya nggak ngitung. Ini nggak perlu dihafalkan. Kalau mengerjakan latihannya kemarin pasti bisa. Makanya sisa-sisa soal yang belum kita bahas, misalnya soal skill 1 sampai 2, kemudian 1 sampai 3, banyak itu 1 sampai 4, 1 sampai 5, 1 sampai 6, skill 1 sampai 10, banyak tuh latihannya. Dan kita nggak sempat mengerjakannya karena waktu yang terbatas. Silahkan dikerjakan sendiri. Kunci jawabannya ada di belakang. Kalau ragu ya tinggal WA saya. Banyak loh yang kemarin WA saya. Pak, ini bener nggak? Gitu. Nah, yang ketiga, kemarin present participle, nama lain dari verb ing. Fungsinya dia bisa bagian dari verb jika tidak ada to be di depannya. Dia bisa sebagai adjektif jika ada to be di depan. Jika tidak ada to be di depannya. Bagian dari verb jika ada to be di depannya. Tapi dia bukan verb. Nah, ini. Verb ing bukan verb. Ini contohnya kemarin. Subjeknya sudah ada, verbnya sudah ada. Berarti ini bisa dicoret, ini bisa dicoret, ini bisa dicoret. Jawabannya now kemarin. Ini bukan verb. Ini bagian dari verb.
Kalau tidak ada to be di depannya, dia di situ adjektif. Nah, gitu. Terus skill 4. Nah, ini juga penting, verb 3. Daftar verb 3 sudah saya sampaikan di grup kita kemarin. Saya bikin video khusus. Ciri-ciri verb 3 itu bahkan ada 5 video saya bikin khusus verb 3 saja. Sorry, irregular verb. Sudah saya kirim di grup kemarin itu. Nah, verb 3 itu contohnya studied, thought, play, dan seterusnya. Fungsinya ada 2. Pertama, bagian dari verb jika ada to be atau have atau has di depannya. Kemudian bisa sebagai adjektif jika tidak ada to be atau tidak ada have atau has di depannya. Ini contohnya kemarin. Ini subjek, ternyata verbnya sudah ada, berarti ini bukan verb. Jadi artinya dalam sebuah kalimat boleh saja ada 2 id, bukan berarti ada 2 verb. Yang satu biasanya verbnya. Yang paling belakang biasanya verb 2 yang berangkap sebagai verb. Sedangkan ini adalah verb 3 yang fungsinya sebagai adjektif. Karena sudah ada subjek, sudah ada verb, maka ini verb, ini subjek. Maka jawabannya ini kemarin. Nah gitu. Terus ini, kalau skill 1 sampai skill 4 itu namanya kalimat tunggal, di mana kalimat tunggal itu berarti terdiri dari subjek dan verb saja. Satu subjek, satu verb. Kadang yang hilang subjek saja, kadang verb saja, atau dua-duanya yang hilang. Sedangkan skill 5 sampai 10 itu namanya kalimat majemuk. Kalimat majemuk berarti ada 2 subjek atau lebih, ada 2 verb atau lebih, dan ada 1 konektor namanya. Nah, kita diperkenalkan dengan konektor. Konektor itu kata penghubung. Pada skill 5 ada 4, and, but, or, dan so. Letaknya selalu di tengah, dan sebelum konektor ini harus ada tanda koma. Rumusnya ini, subjek, verb, konektor, subjek, verb. Ada tanda koma di belakangnya. Nggak perlu dihafalkan. Yang penting paham bahwa letaknya selalu di tengah. Ini contoh soalnya kemarin ada 2 kalimat. Subjek pertama, verb pertama, kemudian subjek kedua, lalu verb kedua. Berarti ngilang konektor. Yang bisa sebagai konektor cuman ini. Nah gitu. Terus head verb clause. Ini sama saja loh ya. Namanya saja yang berbeda. Kalau tadi koordinat konektor, ini adverb clause. Yang membedakan apa? Yang membedakan pertama bedanya adalah jumlahnya. Ini ada 12 atau 13. Kemudian yang kedua letaknya. Kalau yang 4 tadi letaknya selalu di tengah, ada tanda koma. Kalau ini bisa di tengah, bisa di depan. Contohnya because. Kalau dia di tengah, because tidak boleh ada koma di depannya. Ini rumusnya sama aja. Rumusnya nggak perlu dihafal, yang penting jumlahnya 5 itu aja. Mengingatnya nanti. Nah, ketika because-nya di depan, baru ada tanda koma di tengah antara kalimat pertama dan kalimat kedua. Nah, itu saja yang membedakannya. Kemudian jumlahnya ya, nah, ini kan nggak perlu dihafal nih, because, after, before, when, until, whether, as. Nah, ada masalah kemarin yang nanya satu orang. Tapi nanyanya nggak di kelas ini, di privat. Saya kan sering di booking. Nah, Pak, after itu ada sebagai konektor, tapi dia juga bisa sebagai preposisi. Nah, itu. As juga bisa sebagai konektor, bisa sebagai preposisi. Before juga. Bagaimana membedakannya? Perhatikan. Jika dia sebagai konektor, maka harus diikuti subjek dan verb. Kalau dia diikuti subjek dan verb, berarti after, before, atau as itu fungsinya sebagai konektor. Kapan dia sebagai preposisi? Jika hanya diikuti oleh kata benda saja, atau noun phrase, atau pronoun. Tanpa ada verb sebelahnya, maka fungsinya sebagai preposisi. Saya ulangi, after, before, dan as bisa sebagai preposisi, bisa juga sebagai konektor. Kapan dia sebagai konektor? Kalau diikuti subjek dan verb. Kapan dia sebagai preposisi? Kalau diikuti kata benda
frase, kata benda, atau kata ganti. Oke, ini contoh soal skill 6. Arrive, kita tahu ini adalah verb, kemudian ini subjek. Koma jadi penting sehingga kita paham ini pasti kalimat majemuk. Ada started, verb id berarti verb. 2, 2, 3, tinggal 2. Berarti yang hilang adalah konektor dan subjek. Begitu cara langkah-langkah menjawabnya. Tidak dengan menerjemahkan, tidak dengan menggunakan feeling mana yang enak kedengarannya. Karena kita udah coba kemarin ketika ini dimasukkan enak, ini enak, ini enak. Nah gitu. Skill 7, nah ini bedanya tidak ada juga selain ini dia. 1, 2, 3, ada 8. Umumnya kata tanya. What, when, where, why, how, whether, if, that. Letaknya di tengah. Cuman dia tidak ada koma. Subjek, verb, konektor, subjek, verb. Model soalnya juga sama. Yang hilang salah satunya. Contoh. Subjek, ini verb, ini adalah verb juga. Tinggal ngitung 1, 2, 3. Yang hilang 2. 2 adalah konektor dan subjek. Maka ketemu jawabannya ini kemarin. Kenapa bukan ini? Karena ini double subject. Oke, kita mereview saja loh ya, merecall, mengembalikan ingatan 2500 tahun yang silam ketika pertama kali kita belajar ini. Kadang-kadang kan lupa tuh, makanya mengingatkan. Makanya saya ringkas tuh, PowerPoint-nya ini juga, yang kemarin yang saya kirim di grup juga, cuman saya potong-potong, sehingga kita fokus ke sini. Kalau mau diperas lagi ya silahkan. Nah 8 juga sama, ini 8 bedanya apa? Nah ini kita belajar bagaimana ada konektor yang bisa merangkap jabatan sebagai subjek juga. Ada berapa dia? Ada 3. Letaknya di tengah dan tidak pakai koma. Jadi who, what, which. Diingatkan who ini selalu fungsinya merangkap jabatan. What ini bisa sebagai konektor saja, bisa konektor plus subjek. Which juga sama, bisa sebagai konektor saja, bisa juga konektor dan subjek. Sedangkan who dia tidak bisa berdiri sendiri. Bagaimana membedakan antara what yang berdiri sendiri dengan what merangkap jabatan? Saya bilang kemarin harus diterjemahkan. Tapi soal kayak gitu sangat-sangat jarang. Sama, which yang berdiri sendiri dengan yang apa namanya yang merangkap jabatan itu membedakannya harus diterjemahkan. Tapi karena masalah TOEFL itu tidak ada soal yang menanyakan terjemahan atau jarang sekali, maka nggak usah khawatir. Contoh kayak gini nih. The company subject. Ini verb. Ini juga verb. Kemudian yang hilang 2, yaitu konektor dan subjek satu lagi. Nggak ada jawabannya. Nah, tapi kan ada konektor tertentu yang bisa merangkap jabatan. Ini dia. Ketika ada what, kan di sebelahnya nggak ada which tuh. Karena kalau ada bingung dong kita. Kan nggak ada who tuh. Karena ada who bingung kita. Kenapa? Who bisa merangkap, which juga bisa merangkap. Sedangkan pengganggunya adalah when. When berdiri sendiri, nggak bisa dia merangkap. Nah gitu. Skill 9, adjective clause namanya. Nah ini hanya masalah letak saja. Whom, kemudian which, that, mereka tidak merangkap jabatan dalam kalimat ini. Kadang ketiga ini bisa susunannya lazim, subjek, verb, konektor, subjek, verb. Kadang bisa juga dia modelnya, ini model yang barunya. Jadi ada kalanya kalimat soalnya subjek dulu, kemudian konektor, subjek lagi, lalu verb kedua, dan verb pertama. Jadi antara subjek pertama dan verb pertama saling berjauhan. Mereka LDR. Nah gitu kira-kira. Jadi jangan kaget nanti susunannya, loh kok ada verb terus berikutnya verb lagi Pak? Ya ada, memang ada susunannya kayak gitu. Nah ini contoh soalnya kemarin itu. Ini subjeknya, ini verbnya. Kemudian ini verb lagi. Lah verb kok verb lagi? Ya nggak masalah. Yang penting hilang apa? 2. Apa itu? Konektor dan subjek. Ketemu jawabannya ini. Jadi kalau kita masukkan ke sini jadi that, he, maka jadinya subjek, konektor, subjek, verb, verb. Jadi hanya susunannya yang berbeda.
Nah gitu. Jadi nggak terlalu banyak kok konektor yang harus kita hafal. Nah skill 10 mirip dengan skill 9, cuman kali ini konektornya merangkap jabatan. U untuk orang, which untuk benda, Z untuk orang atau benda. Nah kalau yang susunan kayak gini ini sama dengan skill 8 ini. Skill 8 kan ini subjek, verb, konektor merangkap subjek lalu verb. Tetapi skill 10 ini membedakannya adalah ada kalanya subjek pertama dan verb pertamanya berjauhan. Lalu di tengah-tengahnya konektor dan subjek merangkap jabatan lalu verb. Tapi intinya sama dari skill berapa tadi? 5 sampai 10 yang kalimat majemuk, intinya adalah unsurnya rata-rata 5. Dan yang hilang mungkin 2 atau 3, itulah yang kita cari. Atau cuma 1 yang hilang, itulah kita cari. Nah, itu strategi menjawabnya, jadi tidak diterjemahkan. Ini contohnya kemarin, ini adalah verb, kemudian ini juga verb, berarti yang hilang 3, berarti kita butuh apa kemarin subjek, konektor, terus subjek lagi, kita butuh 3, satu-satunya yang 3 cuman ini. Ini dihitung 2, konektor dan subjek. Ini subjek. Dan tidak meragukan, karena because kan nggak bisa merangkap jabatan, jadi dia dihitung 2 cuman. Nah gitu logika menjawabnya. Wah cepet juga saya, 20 menit 10 skill. Tapi ini sekali lagi refresh, itu judulnya review itu. Nah, kemudian bagian kedua dari structure itu adalah written expression atau nama lainnya, apa kemarin nama lainnya? Error recognition. Nah, itu. Ini juga soal yang sangat populer modelnya. Jadi untuk TOEFL yang nomor 16 sampai 40 di paper test itu menanyakan mana yang salah. Jadi jumlah soalnya lumayan banyak tuh. 25. Nah, kemarin strateginya apa? Nah, perhatikan, saya ulangi lagi kan. Jadi salah empat kata atau bisa juga frase kelompok kata itu digaris bawahi. Ini harusnya C-nya di sini ya. Nah gitu. Salah satu di antara 4 nih pasti ada yang salah. Sedangkan yang tidak digaris bawahi sudah pasti benar. Nah untuk bisa menjawab soal kayak gini kita harus tahu kata bantunya. Setiap soal pasti ada kata bantunya. Hal pertama yang kita periksa adalah sesuai tidak subjek dan verb-nya. Misalnya ini subjeknya the result. Verb-nya are. Ini tunggal, sementara ini jamak. Dan yang digaris bawahi adalah are, maka inilah jawabannya. Itulah jawabannya kenapa C kemarin. Nah, ini kesimpulannya, contoh yang saya bikin sendiri. Kalau books itu jelas is, kalau books jelas are. Tapi bagaimana kalau the price of the books in the store? Ini kalimat yang sering kali saya ulang. Contoh favorit saya bikin sendiri, di buku nggak ada. Artinya fokus kita perhatikan subjeknya biasanya di depan of, bukan di belakang of. Ini tidak bisa karena ini objek preposisi tadi. Ini juga tidak bisa karena ini objek preposisi. Kemudian yang banyak membingungkan itu ini. Kalau subjeknya tunggal nggak pakai S. Tapi kalau verbnya tunggal pakai S. Subjeknya jamak pakai S. Tapi kalau verbnya jamak tidak pakai S. Contoh. The father of the girls in the room plays. Fathernya tunggal pakai plays. Kalau has itu tunggal, have jamak. Contoh, the mother of the boys in the house has gone. Mother subjeknya, ini verbnya. Nah gitu. Ini persesuaian antara subjek dan verb. Sudah sama-sama tunggal atau sudah sama-sama jamak. Nah skill 12 adalah pengecualian. 5 kata ini yang diikuti of sesudahnya, yang menjadi subjek adalah kata sesudah of-nya. Kalau sesudah of-nya tunggal, maka verbnya tunggal. Sesudah of-nya jamak, verbnya jamak. Tunggal, tunggal, jamak, jamak, tunggal, tunggal. Nah gitu. Nah ini
Ini juga kata bantu dalam soal. Jika dia muncul dalam soal TOEFL yang error recognition, dia membantu sekali. Jika dia yang digarisbawahi, jangan-jangan dia yang salah. Tapi jika bukan dia yang digarisbawahi, lihatlah kata sesudah dia. Jangan-jangan itulah yang salah. Nah gitu cara logika berpikirnya. Kata bantu tuh kita ingatkan, makanya sengaja saya review hari ini biar kata bantu yang kemarin kita kumpulkan lagi, kita recall lagi gitu. Kalau mau nanti diperas lagi lebih singkat lagi, dicatat sendiri juga silakan, no problem. Karena kita mesti tahu bagaimana cara belajar kita. Saya berulang kali bilang kalau cara belajar yang bagus tuh jika semua indera kita gunakan. Mata kita pakai, kuping kita dengarkan, mulut. Kalau perlu ketika kita mencatat kita ngomong. Nah gitu. Lalu tangan kita pakai buat nulis. Nah, gitu. Oke, jadi nah ini semua 12 kata ini plus 2 jadi 14 itu jika ada dalam kalimat berarti dia merupakan subjek yang tunggal. Kalau dia tunggal, perhatikan verbnya juga harus tunggal. Nah, ini skill 14, judulnya parallel structure. Jika dalam soal benar salah ada kata-kata yang tiga ini, and, but, dan or, pastikan kata sebelum dan sesudahnya jenisnya sama. Kata benda, kata benda. Kata sifat, kata sifat. Tapi kadang-kadang dia tidak hanya dua kata saja ya, sebelah kiri kanan. Bisa saja dia tiga kata atau bahkan empat. Biasanya dibatasi dengan koma. Jadi kalau ada koma, ada or, maka kata bantunya itu. Perhatikan kata sebelum dan sesudahnya. Sudah jenisnya sama apa enggak? Biasanya kalau ketemu kata bantu ini and, but, jawabannya biasanya sesudah and atau sebelum and. Sesudah but atau sebelum but. Or dan seterusnya. Makanya penting mengetahui mengingat kata bantu itu. Makanya review ini saya anggap sangat penting sekali. Memanggil kembali. Karena kita kalau disuruh belajar sendiri mungkin malas juga baca yang belakang yang kemarin-kemarin kan. Kalau saya nggak malas. Saya sudah ngajarin ini mungkin ratusan kali ya. Dan saya tetap sama antusiasnya mengajarkan. Meskipun ini berkali-kali saya ajarkan. Semangatnya itu tetap terjaga. Gitu. Nah, yang berikutnya ada juga parallel structure yang kata penghubungnya berpasangan. Nah, ini kata bantu lagi nih. Jika dia ada dalam soal, dia petunjuk buat menjawab. Perhatikan yang pertama pasangannya, udah benar atau belum. Kedua, lihat kata sebelum dan sesudahnya. Sudah setara atau belum. Gampang kok ngafalnya. Not only, but also neither, nor, either, or, both, and. Gitu. Nah, cuman kalau digabung dengan skill yang lain bagaimana? Nah, itu tadi. Latihan, practice. Oh ya, by the way, di buku kita, PDF itu, ada 5 paket latihan. Jadi artinya structure itu 5 paket. Jadi strukturnya 50 soal, 5 paket. Listening 50 soal, 5 paket. Kemudian reading 50 soal, 5 paket. Jadi soal structure ada 250 yang belum kita bahas. Soal listening juga sama. Structure 40 soal ya, berarti ada 200 yang belum dibahas. Silakan dibahas sendiri. Jadi buku ini saja belum sudah lebih dari cukup buat kita belajar. Gak usah pakai buku lain dulu. Kalau udah tamat ini sudah katam, udah hafal baru pindah. Wong saya aja malas baca-baca buku yang lain. Maksud saya buku TOEFL yang lain. Oh ya baca sepintas selalu aja. Oke, jadi ini yang berpasangan. Kalau yang tadi itu yang tunggal, yang sendirian. Kemudian, nah ini bicara tentang have. Have ini merupakan kata bantu nih dalam soal. Jika ketemu have, has, had, having, berarti dia petunjuk. Coba lihat apakah dia digarisbawahi. Kalau dia digarisbawahi, jangan-jangan dia yang salah. Kalau tidak, jangan-jangan kata sesudah dia yang salah. Coba dicek.
Kan kita judulnya harus suuzon ya, berburuk sangka. Nah, ini kita berburuk sangka sama dia. Coba lihat kata sesudah dia. Kalau have, kata sesudahnya harus verb 3. Contohnya have studied, nggak boleh have studying. Have studies, salah. Has living, nggak boleh. Had finished, having card, dan seterusnya. Nah, jumlahnya cuma 4. Ya, sebetulnya cuma 1 dia, cuma bentuknya aja yang 4. Oke. Nah, skill 17 itu to be lagi. Nah, artinya to be itu juga kata bantu dalam soal. Jika dia ada, coba pastikan. Jika dia bertemu dengan kata kerja, bertemu kata kerja lah ya, bukan dengan jenis kata yang lain, pastikan kata kerja itu kalau nggak verb ing, verb 3. Kalau ada to be, lalu kata di sebelah to be itu di garis bawah, kita patut curiga itu. Jangan-jangan dia yang salah. Atau is di garis bawahi. Kita patut curiga juga, jangan-jangan dia yang salah. Jangan-jangan harusnya are. Jangan-jangan bukan were, jangan-jangan was. Selalu kita jangan-jangan, jangan-jangan, jangan-jangan gitu. Itu cara strateginya ya, Dede. Ini contohnya. We are completing. The work is completed. Is prepared. Are visiting. Being visited. Nah gitu. Jadi to be, verb ing atau verb 3. Nah sedangkan modals yang jumlahnya ada 9 ini harus diikuti verb 1. Saya bilang kemarin ini tidak hanya bagus buat memahami TOEFL, tapi juga bagus dipakai dalam percakapan sehari-hari. I can swim, nggak boleh bilang I can swimming, itu salah. I will going, itu salah. You may calling me, itu salah. Karena kita menggunakan modal tadi. Kalau modal, pastikan kata kerja sesudahnya itu bentuk pertama. Modal bentuk pertama, modal bentuk pertama, modal bentuk pertama, modal bentuk pertama. Bentuk pertama itu ya nggak pakai s, nggak pakai id, nggak pakai ing, nah, nggak pakai apa-apa dia. Skill 19, nah ini juga nambah lagi nih. Kemarin ketika kita membahas soal tuh gampang sekali, kok mudah banget. Tapi kalau digabung dengan skill yang lain gimana? Nah itu dia. Tinggal coba kerjakan. Kemarin kan kita ngerjakan latihan 19 saja. Coba kerjakan latihan 1 sampai 19, 1 sampai 20. Banyak itu. Buat mengingat topik-topik yang sebelumnya. Jadi kalau ada each, pastikan kata sesudahnya tunggal. Each student, tunggal. Juga tunggal, tidak hanya tapi juga n kemarin. One. Sedangkan yang petunjuk jama ada 4 kemarin tuh. Both, two, tidak hanya two ya. 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Many, several, various. Beberapa, berbagai macam. Many students, several women, jama. Various types, jama. Nah, gitu. Skill 20, kita belajar countable and uncountable. Dapat dihitung dan tidak dapat. Yang dapat dihitung ini dia, money, number, few, fewer. Banyak, sejumlah, beberapa atau sedikit, lebih sedikit. Walaupun dia pakai di depannya. Pastikan kata-kata ini diikuti kata benda yang dapat dihitung dan jamak. Sedangkan yang tidak dapat dihitung ini dia, much. Artinya juga jika ada much dalam soal, pastikan bahwa dia adalah kata bantu. Pastikan kata sebelahnya tidak dapat dihitung. Ini nggak dapat dihitung, nggak dapat dihitung. Amount, water. Little happiness, much money. Less sugar misalnya. Terus ini kemarin skill 21, subject and object. Nah ini nambah lagi kata bantunya, ini ada 7. Ini hanya boleh letaknya di depan.
nggak boleh di belakang. Sebaliknya ini hanya boleh di belakang, nggak boleh di depan. Itu saja sih fokusnya. Kata ganti subjek, kata ganti objek. Sedangkan ini posesif. Ada dua jenis. Nah ini nambah lagi nih. Yang harus kita ingat, jika ada my harus diikuti kata benda. Ini kata benda, kata benda, kata benda, dan seterusnya. Sedangkan yang ini, nah ini, yang main kemudian ada SS di belakangnya, itu kata ganti kepemilikan yang tidak boleh ada kata benda sesudahnya. Jika ada, berarti dia salah. Maka itulah jawabannya. Dan kemarin kita menjawab benar semua. Ya, walaupun ngerjakannya keroyokan. Tapi intinya ini bukan tipe soal sulit. Nah, kemudian kita juga perhatikan bahwa antara yang menggantikan dengan yang digantikan harus sama. Sama-sama tunggal, sama-sama jamak, dan sama-sama laki-laki atau sama-sama perempuan. She untuk perempuan, he untuk laki-laki, it untuk benda, they untuk semuanya yang jamak. Jadi tidak hanya untuk orang, they bisa juga untuk benda, bisa juga untuk hewan. Kalau it untuk benda atau hewan yang tunggal. Perhatikan objeknya, perhatikan kata ganti kepemilikannya, posesif. Nah, yang paling agak sulit kemarin itu skill 24. Kenapa? Karena masalahnya kita kurang mengenal jenis kata dalam bahasa Inggris. Ciri-ciri noun itu apa sih? Ciri-ciri verb itu apa? Ciri-ciri adjektif itu apa? Adverb contohnya apa? Kemudian apa lagi? Pronoun. Nah, ini susunan adjektif letaknya di mana dengan kata yang lain. Misalnya noun itu biasanya berpasangan dengan adjektif sebelah kirinya, tidak dengan adverb. Nah, gitu. Pronoun dia letaknya di kiri, adjektif di kanannya. Nah, itu polanya saja atau rumusnya saja. Kemudian rumus ketiga ini, sesudah verb dia dijelaskan oleh adverb. Rumus yang keempat ini dia. Jika ada tiga kata ini, maka susunannya noun sebelah kanan, adjektif, dan adverb. Jika ada yang melanggar aturan ini, maka dialah yang salah. Misalnya adverb di sini, maka dialah yang salah jawabannya. Sedangkan jika ada 4 kata, maka susunannya noun, adjektif, adverb, adverb. Seandainya ada yang melanggar di adjektif di sini, maka dikasih huruf C, maka inilah jawabannya. Nah, itu logikanya. Jadi ada 5 rumusan dengan berbagai variasi soal. Skill yang terakhir di structure adalah skill adjective after linking verb. Biasanya verb diikuti adverb, verb diikuti adverb. Tapi linking verb diikuti adjective, linking verb diikuti adjective. Kalau regular verb, verb biasa diikuti adverb. Jumlahnya jutaan. Ini contoh saja. Play, sing, dance, study, watch, do. Play, adverb. Sing, adverb. Do, adverb. Sedangkan linking verb jumlahnya ada 9. Appear, feel, seem, become, prove, taste, to be. Ini to be-nya bisa is, bisa are, bisa was, dan lain-lain. Jika ada ini dalam kalimat soal TOEFL, berarti dia kata bantu. Diperhatikan, kata di sebelahnya sudah adjektif belum? Kalau tidak, berarti dialah yang salah. Nah, gitu cara logika memahaminya. Look, linking verb, maka diikuti adjektif. Feel, linking verb, adjektif. Smell, linking verb, adjektif. The end. Saya sudah meringkas dalam 10, 20, 30, 40.
40 menit ya, cukup ringkas. Sekarang kita lihat reading comprehension. Reading kok cuman eh, 6 ya? Karena reading itu fokus kita ke kosakata sebetulnya. Jika kita memahami banyak kosakata, maka reading lebih mudah. Jauh sangat mudah. Bahkan ketika tidak banyak skill yang kita pahami, tapi kosakata kita banyak, maka jawabnya cepat. Nah, reading itu kekurangan kita kosakata. Saya sudah kasih tahu kosakata apa sih yang sebaiknya dikuasai dulu. Kemarin ada yang privat sama saya, WA. Sir, apa sih kosakata? Nah, saya kirimkan 3.000 kosakata pertama dalam bahasa Inggris yang diteliti oleh Longman. Tapi bukan berarti kita cuma gitu doang. Menambah kosakata berarti banyak baca, banyak nonton. Nggak ada cara lain. Makanya tadi awal saya bilang, mari kita berdamai dengan bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris ini menyenangkan, kan jendela dunia. Ketika kita menguasai bahasa Inggris, banyak pengetahuan baru yang kita dapat dari berita, dari apa, terutama dari YouTube ya. Makanya YouTube tuh platform yang paling disukai orang karena dia video. Kan menurut penelitian 86% gaya belajar orang di dunia itu adalah audio visual. Orang suka nonton. Nah, dengan cara itulah kosakata bertambah. Kemarin saya kirim tuh beberapa video short stories. Cerita pendek yang dibacakan. Nah, bayangkan, kita malas baca, ada orang yang bacain sama kita. Masa denger aja nggak mau? Terus maunya apa? Mau kosakatanya banyak tapi malas baca. Kan bikin gemes orang kayak gitu tuh. Nah, mulai dari sesuatu yang kita sukai, saya selalu bilang itu. Kemarin kan saya kirim ada namanya Inspire Yourself channel YouTube Inspire Yourself. Video yang saya kirim pertama adalah Cristiano Ronaldo. Yang saya bilang dia adalah pemain bulu tangkis dari Korea. Dan saya bohong. Inspire Yourself itu berisi 167 biografi orang-orang terkenal yang dibacakan pada kita dan sangat ringkas, 4 sampai 10 menit. Mulai dari Stanley itu yang bikin karakternya Spider-Man, kemudian yang punya Microsoft, Bill Gates, atau mantan orang terkaya, Jeff Bezos, yang punya Amazon, ada tuh yang yang penemu Google ada, olahragawan banyak. Nah, kita tinggal milih. Begitu cara menambah kosakata. Jadi di videonya itu kan ada transkrip tuh. Nah, kosakata sulit malah dia kasih tanda merah, yang sedang kuning, yang biasa putih. Kalau kita nggak paham ya di pause dulu, cari di kamus. Oh itu kok maksudnya. Udah lanjutkan ceritanya. Nah gitu nambah kosakata, nggak bisa 10 sehari dihafal tanpa digunakan percuma. Itu yang berulang kali saya bilang. Menurut penelitian para ahli pembelajaran bahasa, menghafal 10 kata per hari tidak efektif, tidak disarankan, buang-buang waktu doang. Kecuali kata itu dipakai dalam kalimat, nggak apa-apa. Tapi kalau enggak ya percuma. Mendingan ya tadi caranya, satu video per hari nggak apa-apa. Satu video 4 menit. Tapi untuk memahami video itu, kita mungkin butuh nontonnya 3 kali. Berarti 4 kali 3, 12 menit. Waktu kita untuk belajar. Dan percayalah 12 menit itu worth it sekali. Ketimbang scroll TikTok selama 2,5 jam, yang kadang ceritanya nggak jelas. Kita bikin sebel aja, gemes, marah-marah sama sambil nonton TikTok dan seterusnya. Mendingan nonton video.
Tapi video yang kita sukai, kosakatanya rendah, rendah dulu, kemudian sedang, baru tinggi. Nah gitu. Maka readingnya bisa lebih gampang. Karena reading tergantung pada vocab biasanya. Sementara makanya jumlah yang bisa diakalin cuma 6 skill yang ada di reading. Skill pertama, ide pokok. Ide pokok hampir selalu ditanyakan. Berarti jumlah soal ide pokok itu ada 5. Kenapa? Karena bacaannya juga 5. Satu bacaan biasanya menanyakan cuma 1 ide pokok. Kata-kata yang digunakan tidak mesti eh, apa namanya? Tidak harus what is the main idea. Kadang-kadang topic sentence, subject, title, primary idea, main idea. Nah, kuncinya di sini nih. Ide pokok biasanya ditemukan di awal bacaan. Di awal paragraf kalimat pertama, atau kalimat pertama, paragraf kedua. Nah, itu caranya kemarin. Bagaimana mengidentifikasi main idea? Ini ciri-cirinya. Topik, subject, main idea, main point, primarily concern, the best title. Jadi kalau dia tanya best title, berarti dia menanya ide pokok. Di mana menemukan jawabannya? Ini dia. Ditentukan dengan melihat kalimat pertama setiap paragraf. Baca dulu kalimat pertama setiap paragraf, lihat tema umumnya, baca sisanya secara cepat, eliminasi yang salah. Kemudian ini pertanyaan yang paling banyak ditanyakan, yaitu informasi dalam teks, menanyakan salah satu informasi dalam teks. Lalu jawaban dari pertanyaannya diberikan berurutan, tidak diacak. Kemarin kita sudah diskusikan langkah-langkah menjawabnya. Ciri-cirinya dia menggunakan according to the passage, it is stated in the passage indicate that, the author mentioned that. Di mana menemukannya? Menemukannya jawabannya berurutan di teks. Cara menjawabnya, kemarin kita sudah praktekkan banyak soal. Pilih kata kunci dalam pertanyaan. Kata kunci biasanya letaknya agak ke belakang sebelum tanda tanya. Lalu cari kata kunci itu. Ketemunya di mana di teks. Lalu baca kalimat yang ada kata kuncinya dengan hati-hati. Dengan hati-hati ini maksudnya 2-3 kali. Bukan berarti dengan hati-hati berarti kita harus lihat kiri kanan dulu. Ada orang nyebrang nggak? Bukan itu maksudnya. Baca 2-3 kali. Lalu temukan pernyataan kembali pada pilihan jawaban. Eliminasi jawaban salah. Kemudian nah ini juga unstated, mana yang tidak benar. Tidak disebutkan atau tidak dinyatakan dalam teks. Manakah yang tidak dinyatakan, manakah yang salah. Berikut ini semuanya benar kecuali, nah kayak gitu. Ciri-cirinya ini not stated, not mentioned, not discussed, semuanya benar kecuali. Jawabannya berurutan di teks. Cara menjawabnya, langkah-langkahnya. Kemarin udah kita praktekkan, pilih kata kunci. Lagi-lagi pilih kata kunci. Nah, gitu. Lalu baca kalimat yang ada kata kunci itu. Lalu lihat ABCD satu persatu. Lalu dicek ke teks. Agak lama memang, tapi jawabannya ada di teks. Makna tersirat. Nah, jangan lupa kadang-kadang jawaban itu tidak dinyatakan langsung dalam teks. Kita harus menyimpulkan terlebih dahulu. Kemarin contohnya winter. Itu kan sama dengan cold. Summer sama dengan heat. Nah gitu. Karena di bacaannya ada winter dan summer, tapi pilihan jawabannya nggak ada. Yang ada cuma cold dan heat.
Ini langkah-langkahnya juga mirip. Ciri-cirinya implied, can be infer, most likely, probably happen. Jawabannya berurutan. Bagaimana menjawabnya? Lagi-lagi cari kata kunci di teks. Biasanya kata yang terletak paling belakang sebelum tanda tanya. Pilih kata kunci itu lalu dibaca. Lalu lihat kalimat ada kata kunci itu, baca dengan hati-hati. Simpulkan. Dan lagi-lagi ya tetap harus sering latihan ya. Nah, yang ini juga kosakata. Kosakatanya kemarin contohnya yang ini. Geranium, kita nggak tahu arti geranium itu apa. Tapi kita bisa menebak dengan petunjuk kata-kata di sekelilingnya. Tumbuh di dalam pot di sudut apartemen. Yang tumbuh dalam pot cuma tanaman. Nah, yang harus saya ingatkan gini loh ya. Ketika ada dia sebutkan kata yang mau dia tanyakan, cari dulu kata itu di teks. Nggak boleh langsung jawab. Cari dulu kata itu di teks. Dalam konteks itu maknanya apa. Baru cek di pilihan jawaban. Jangan belum apa-apa nggak ngelihat teks langsung saja. Nah, itu berbahaya. Ciri-ciri yang ada ininya, meaning, biasanya menggunakan kata-kata meaning ya. Atau kata-kata ini could best be replaced, dapat diganti dengan kata apa. Nah, biasanya kalau dia menanyakan vocab, dia akan sebut itu ada pada baris keberapa. Carilah kata pada baris itu. Jadi kita cari kata tersebut, lalu baca dengan hati-hati lagi, lalu lihat konteksnya apa, baru pilih jawaban A, B, C, D. Nah, yang terakhir untuk reading adalah where question. Ini paling mudah, menanyakan letak sebuah teks itu ada di mana. Sebuah informasi itu ada di baris keberapa. Dan jangan lupa kalau dalam soal TOEFL itu eh, setiap teks itu ada dikasih tahu ya, ini baris keberapanya. Kelipatan 5, 10, 15 dikasih tanda kurung. Nah gitu, itu artinya baris. Cara menjawabnya, cari kata where-nya. Ini sudah kita praktekkan, pilih kata kuncinya. Lagi-lagi pertanyaannya selalu kata kunci. Kata kunci itu ketemunya di mana, di baris keberapa, maka itulah jawabannya. Di end. Oke, demikian. Nah, yang terakhir, kemarin sebetulnya yang terakhir itu listening ya. Listening kita ada 5 kali pertemuan. Itu banyak juga kita jawab soal. Listening itu ada 3 bagian. Bagian A itu namanya short dialogue, dialog singkat. Si A ngomong, B ngomong, lalu diikuti pertanyaan. Jumlah soalnya 30. Kemudian bagian B namanya long conversation. Percakapan panjang. A ngomong, B ngomong, A ngomong lagi, B ngomong lagi, A ngomong lagi. Lalu pertanyaan 1, 2, 3, 4. Kemudian yang C, talk. Ceramah. Ada satu orang yang ngomong 60-90 detik diikuti 4 pertanyaan. Nah, kalau short dialog, ini basicnya. Kalau menguasai satu ini berarti menguasai 4 skill sekaligus. Restatement, sinonim, pernyataan kembali. Jadi ini si A ngomong, B ngomong, lalu pertanyaan. Pertama, kosakatanya simple.
Cuman yang nggak simpel di kuping. Kedua, pertanyaannya selalu tentang orang kedua. Ketiga, pilih yang maknanya sama, bukan yang suaranya mirip. Ini suaranya nggak mirip, tapi maknanya persis sama. Little sedikit, bit sedikit, ill sakit, sick juga sakit. Yang lain salah semua. Yang salah semua suaranya mirip. Ini nih, little thick, little sick. Banyak tuh yang ketipu. Kalaupun kita nggak ngerti dia ngomong apa, pilihlah yang suaranya paling tidak mirip. Nah, itu dia bilang kemarin. Nah, skill 2, walaupun namanya negatif, sesungguhnya juga sama. Cari yang maknanya sama, bukan suaranya mirip. A ngomong, B ngomong pertanyaan. Fokus kepada orang kedua. Dia menyatakan tidak tenang, ini berisik. Tidak tenang sama dengan berisik. Cuman yang satu negatif, yang satu positif. Sedangkan pilihan jawaban yang lain salah semua dan mirip semua. Ada got, lot, dan couldn't, quiet, library, today, dan seterusnya. Nah, itu polanya. Memahami pola itu jadi penting. Number three, suggestion. Namanya saja yang berbeda. Sesungguhnya dia menanyakan hal yang sama. Si A ngomong, B ngomong pertanyaan. Fokus pada si B. Cuma ditambah aja why don't sama let. Why don't you call them now? Kenapa kamu tidak menelponnya sekarang? Berarti menelpon keluarganya. Yang salah pasti mirip. Ada calling, ada talking, ada talk di sini. Calling his parent in a while, ada in a while parents call. Skill 4, itu yang saya bilang tadi, skill 1 sampai 4 itu sama. A ngomong, B ngomong, pertanyaan. Subjek, ini objeknya, ini subjek, objeknya nggak ada di sini. Kami membeli kursi itu. Kursi itu dibeli oleh kami. Jadi yang satu subjeknya melakukan pekerjaan, yang satu subjeknya dikenai pekerjaan. Tapi maknanya sama. Sedangkan soal salah, pilihan yang salah itu rata-rata mirip. Loss mirip dengan last, big, dan seterusnya. Ini kita sudah bahas kemarin. Kemudian who dan where, ini skill sejak orang pertama ngomong kita sudah harus mendengarkan. Who itu menanyakan siapa yang berbicara, maksudnya profesinya. Tidak ada disebutkan profesinya ketika dalam percakapan kita menyimpulkan dari kata-kata yang kita dengar. Piano, sing, berarti musician. Where, di mana percakapan terjadi. Ada account, checking, saving, pasti di bank. Dan skill terakhir untuk listening, bagian A, agreement. Nah, ini juga perlu dihafalkan juga ini. Jika ada so do I, me too, I'll say, you can say that again, berarti maknanya berbagi pendapat yang sama, juga, atau setuju. Jadi kalau ada 4 yang ini, berarti jawabannya salah satu dari 6 yang ini. Ini contohnya. Me too, same opinion. Gitu. Long conversation, ini saya bilang tadi, A ngomong, B ngomong, A ngomong lagi, B ngomong lagi, A ngomong lagi. Ketika dia ngomong, kita harus mengikuti pilihan jawaban 1 sampai 4. Masing-masingnya ada ABCD-nya. Ketika kita mendengar ada kata-kata picture on the wall, udah kita tandai. Ada angka 2, kita tandai. Dan seterusnya. Jadi yang di garis bawah ini jawaban nomor 1, 2, 3, 4. Jadi 1, 2, 3, 4-nya berurutan. Tidak diacak. Kemudian yang paling akhir sekali, yaitu talk. Yang ngomong cuma satu orang doang. 60 sampai 90 detik. Diikuti pertanyaan 1, 2, 3, 4. Masing-masing ada ABCD-nya. Sama dengan yang tadi strateginya. Ketika dia ngomong, kita udah mendengarkan nih. Nomor 1,
nomor 2, 3, 4. Seperti yang kemarin kita bahas. The end. Nah, jadi kesimpulannya belajar TOEFL itu materinya sudah selesai. Tinggal kita mungkin kapanpun kita mau tes ya silahkan latihan berkali-kali di buku kita. Listeningnya banyak, 5 paket tadi saya bilang. Artinya 50 kali 5 soal, 250 soal. Dan semuanya ada audionya. Ada transkripnya, juga ada kunci jawabannya. Structure juga demikian, reading juga demikian gitu. Tapi kalau kita sudah merasa, sudah memahami ya nggak apa-apa juga sih nggak membahas-bahas soal. Itu pilihan. Oke, sudah berakhir reviewnya 1 jam mereview. Wah banyak sekali ya. 25 tambah 6, 31. 31 tambah 12, 42 dalam waktu 1 jam. Nah, sekali lagi kesimpulannya yang pertama saya mengharapkan eh, kita belajar TOEFL dengan saya itu tidak hanya sekedar belajar TOEFL, belajarnya juga bahasa Inggris secara umum. Listening, speaking, reading, writing, kemudian eh, sering nonton video yang sudah saya bagikan linknya itu. Kemudian jika ada pertanyaan ya silahkan. Kemudian grup ini kalau mau meninggalkan grup ini juga silahkan. Tapi saya akan sering mengirim di grup ini mungkin link video, mungkin PDF, buku PDF yang saya anggap bagus, mungkin link internet misalnya, atau contoh-contoh soal misalnya, saya nggak tahu. Eh, jadi kalau mau ngobrol ke saya langsung saja ke WA, nggak usah ke grup kalau ada yang mau ditanyakan. Karena grup itu saya gunakan untuk membagi sumber belajar yang saya rasa bermanfaat untuk kita. Sekali lagi, jadikan momen belajar TOEFL untuk belajar bahasa Inggris secara mandiri. eh Ya mungkin di antara kita kan ada yang sudah apa ya parubaya misalnya umurnya 40-an dan punya anak. Nah, kan saran saya jadinya ya udah anaknya dari sekarang ya diajarkan bahasa Inggris, ikut kursus ke atau apa ke, karena kita penting setelah kita dewasa kok baru sadar bahasa Inggris itu penting. Tapi belajar bahasa Inggris menurut penelitian itu eh, tidak ada waktu yang paling tepat. Belajar bahasa Inggris tuh kapan saja tepat waktunya. Kalau buat kita, belajar bahasa Inggris yang paling tepat adalah sekarang. Kenapa? Karena baru sadar. Dulu kenapa kita malas SMP, SMA belajar bahasa Inggris nggak tertarik karena nggak tahu manfaatnya apa. Tapi setelah tahu, nah tetapi karena kita pernah belajar bahasa Inggris sebelumnya, ketika belajar sekarang itu akan mudah memahaminya. Kita nggak dari nol lagi. Beda kalau kita belajar bahasa Jepang itu dari nol lagi. Kosakata kita sudah ribuan loh. Masa nggak tahu ini eyes, nose, mouth, teeth, hand. Kemarin kan kita belajar sudah ribuan. Bandingkan kalau bahasa Jepang. Mata bahasa Jepangnya apa? Nggak tahu kan? Mulut, topi, hidung. Paling kita tahu bahasa Jepang apa? Aishiteru, sayonara, Suzuki, Yamaha, Toshiba. Paling itu. Bahasa itu baru baru belajar dari nol. Atau belajar bahasa Korea. Kita pasti dari nol. Karena ada huruf kanjinya macam-macam. Kita tahunya cuma sarangeo, sarang lebah, sarang tawon. Nah, bahasa Inggris kita sudah memiliki banyak karena 6 tahun tadi. Jadi jangan dikira belajar 6 tahun kemarin di SMP SMA itu sia-sia. Enggak. Modal besar itu. Tinggal melanjutkan. Tapi dengan cara yang benar, yang seperti saya jelaskan. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Jadi sekali lagi, meskipun kursusnya sudah berakhir, ya mau booking saya atau mau besok, oh misalnya tahun depan, tiba-tiba ada yang mau kerja, misalnya loh ya, dan wawancara pakai bahasa Inggris. Ya udah, WA saya aja. Ntar saya latih via Zoom. Gratis, nggak usah bayar. Maksud saya itu ya, apa namanya, eh,
hubungan guru dan siswanya tidak hanya berakhir sampai di sini, ya mestinya untuk seterusnya. Kalau dia mau tes IELTS besok, IELTS-nya speaking, nah saya bantu. Tergantung siang apa malam atau apa kan tergantung waktunya, nah gitu. Jadi nggak usah khawatir. Oke, saya kira demikian pertemuan kali ini. Kalau ada pertanyaan nanti boleh dikirim ke saya langsung atau ya grup WA juga boleh, nggak apa-apa. Saya berarti besok kita tidak ada lagi pertemuan malam-malam, tapi kalau mau ketemu dengan saya silahkan tinggal dikirim WA. Pak, ada yang mau saya tanyakan ini, boleh nggak pakai Zoom kita? Boleh ya. Kayak kemarin-kemarin kan banyak tuh, ada beberapa di kelas ini yang saya Zoom dengan mereka. eh Biasanya sore ya, jam 4. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Eh saya akhiri. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima Bye-bye. kasih banyak, Pak. Ya, Waalaikumsalam sama-sama. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih banyak, Terima Pak. kasih Ya, banyak, Sehat-sehat ya, Pak. ya, Pak. Terima Terima kasih sama-sama. banyak. kasih, Pak. Ya, Makasih. iya, Makasih bye-bye. banyak. Mhm.